Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis 445, yang mana hadis ini membahas tentang jarak jarak tempuh bagi seorang musafir yang boleh mengqashar atau menjamak sholatnya. Ya, seperti itu. Seberapa jauh sih jarak seseorang musafir tersebut boleh mengqashar atau menjamak sholatnya, ya. Di sini ini apa ya, sebagai bentuk klarifikasi, saya juga klarifikasi lagi ya. Pada hadis 438 yang kemarin itu saya mengkonversikan jarak tempuh bagi seorang musafir yang boleh mengqashar atau menjamak sholatnya itu sejauh 5,565 ya, 5 kilometer. Itu 5.565 meter atau 5 kilometer ya, 5,565 kilometer. Nah, ini kita akan bahas hadis 445 sejauh mana sih jaraknya, itu ya. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqsurus sholata fi aqalli min arba'ati burudin mim Makkata ila Husfana, rawahu Daruqutni bi isnadin dhaifin was sahihu annahu mauqufun wa kadza akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi atas keduanya, yaitu Abdullah bin Abbas dan Abbas bin Abdul Muthalib, keduanya sama-sama masuk Islam. Qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqsurus sholata, janganlah kalian mengqashar salat min aqalla fi aqalla min arba'ati burudin, kurang dari 4 burud, ya, kurang dari 4 burud. Nah, 4 burud, sampai 4 burud itu dari mana sampai ke mana? Mim Makkata ila Usfana. Jadi dari Mekah sampai ke Usfan. Jadi 4 burud itu kategorinya, jaraknya itu adalah dari Mekah ke Usfan. Itu 4 burud. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Di sini nanti kita akan bahas sanad yang dhaifnya seperti apa di sini, ya. Kemudian juga nanti kita akan lihat fikih hadisnya, ya. Wasahihu annahu mauqufun. Yang sahih ini disebutkan di sini hadisnya mauquf. Wa kadza akhrajahu Ibnu Khuzaimah, dan begitu pula diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, ya. Dan hadis yang semisal diketengahkan juga oleh Ibnu Khuzaimah, ya. Predikat hadis ini mauquf. Jadi kalau riwayat Imam Daruqutni dengan sanad yang dhaif, tetapi menurut pendapat yang sahih itu predikat hadis ini mauquf. Wa sahihu, menurut pendapat yang sahih bahwa predikat hadis ini mauquf.
Kemudian hadis yang semisal juga diketengahkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, ya. Eh, kita lihat makna keseluruhannya adalah di dalam sunnah tidak terdapat hadis marfu, ya, yang sahih mengenai batasan jarak qashar dalam bepergian. Itu sorry, di dalam sunnah tidak terdapat hadis marfu yang sahih mengenai batasan jarak qashar dalam bepergian, ya. Jadi di dalam hadis yang sahih itu tidak di dalam sunnah itu tidak terdapat hadis marfu yang sahih, hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW yang sahih mengenai batasan jarak qashar di dalam bepergian. Memang nggak ada disebutkan di situ. Karena itu masalah ini membuka kesempatan bagi ulama-ulama manapun untuk berijtihad, eh, berijtihad, berperan, ya, bagi ijtihad untuk berperan. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapati ijtihad, misalkan ini ya, ijtihadnya ustadz-ustadz yang ada di Papua itu jaraknya mungkin misalkan 50 kilometer, itu sudah dikatakan musafir bagi mereka. Di Jawa enggak katanya jarak 100 meter baru bisa dikatakan seorang musafir boleh mengqashar atau jamak sholatnya. Di Sumatera juga beda lagi. Nah, itu bukan berarti apa ya, mereka beda-beda pendapat, ada yang benar atau salah atau gimana, itu ijtihad eh, ulama-ulama di dalam menentukan batasan jarak tempuh, ya, di suatu daerah masing-masing. Karena kalau saya mengambil misalkan 96 kilometer, saya mengambil patokan jaraknya itu dari Mekah ke Uspan. Tapi juga misalkan Ustadz di Papua misalkan, dia juga tidak bisa mengambil patokan seperti itu. Bisa jadi jarak 9 kilometer, 96 kilometer jarak Makkah dan Uspan itu bagus, tapi kalau misalkan jarak misalkan 96 kilometer gitu ya, di daerah Papua itu sudah terlampau berat, dan 50 kilometer itu sudah melelahkan bagi mereka gitu ya. Bisa jadi seperti itu misalkan. Jadi ini membuka ruang ijtihad bagi ulama-ulama yang ada di daerah tersebut, ya. Di daerah teman-teman. Bukan berarti apa yang saya sampaikan di sini jadi patokan untuk teman-teman di daerah manapun itu untuk menjadi patokan di sini, ya. Tergantung dari kondisi jalannya, kemudian medannya, kemudian apalagi cuacanya di situ. Di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuh itu juz 2 halaman 1343 di situ dijelaskan. Begitu kan. Perbedaan-perbedaan medannya seperti apa, perbedaan antara di laut sama di darat seperti apa. Misalkan di darat daerah dataran rendah sama daerah yang berbukit, itu juga membedakan di situ. Makanya ulama-ulama bisa berijtihad sesuai dengan disiplin ilmu mereka, ya, bukan seorang seperti saya, ya, seperti itu. Ya, terutama orang yang berada di uh, Majelis Ulama Indonesia, ya. Menurut jumhur ulama, sholat uh, boleh dikosor dalam perjalanan 2 marhalah yang diperkirakan sama dengan 4 burut, ya. Tidak boleh kurang dari 4 burut. Kalau misalkan tidak boleh kurang dari 4 burut itu di sini disebutkan tidak boleh kurang dari Mekah ke Usfan. Seperti itu, ya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, sesungguhnya sholat boleh dikosor dalam jarak 3 marhalah, ya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah ini boleh dikosor sholat tersebut kalau misalkan jaraknya 3 marhalah, ya. Kalau menurut sebagian ulama lain, sholat boleh dikosor dalam setiap perjalanan, ya.
Jadi sholat boleh, dikosor itu dalam setiap perjalanan. Tetapi pendapat ini lemah jangkauan pemahamannya, karena hadis pada bab ini sekalipun sanadnya dhaif, tetapi dikuatkan oleh hadis mauquf dari Ibnu Khuzaimah yang sanadnya sahih. Ya, jadi hadis ini dhaif, tapi dikuatkan oleh, Ibnu Khuzaimah yang sanadnya sahih. Jadi kalau misalkan sanadnya dhaif dikuatkan oleh sanad yang sahih, itu maka, artinya sanadnya itu adalah sahih li ghairih ya, sahih li ghairih bukan sahih li dzatih. Kalau dia sahih li dzatih itu artinya dia tanpa adanya apa ya, pendukung lain, hadis pendukung lain, dia tetap sahih. Tapi kalau, sahih li ghairih itu dia harus ada, pendukung yang lain. Kalau misalkan dia nggak ada pendukungnya, dari hadis yang lebih sahih, maka dia turun derajatnya menjadi dhaif. Contoh begini, kenapa dia berita itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan, bisa menjadi, sahih li ghairih gitu, bisa dhaif, kayak gitu kan, seperti itu. Misalkan seperti ini, saya menyampaikan, berita ya, mmm, misalkan besok, kita semua harus kerja ya karena seperti ini, gitu kan, disuruh oleh bos, katakanlah seperti itu. Karena nah, berita ini ditangkap oleh teman-teman saya ini menjadi hadis dhaif, katakanlah, berita yang dhaif. Karena apa? Saya sering menyampaikan berita itu, ingatan saya itu lemah, kayak gitu. Nah, bisa jadi nih yang dimaksud bos seperti ini karena dia tangkapannya lemah, daya ingatnya lemah, maka hasilnya, berbeda. Maka teman-teman saya nggak, ini dilemahkan aja dulu, karena orangnya ini nggak begitu kuat, pemahamannya, ingatannya lemah, kemudian juga dia di dalam menelan suatu perintah itu juga, sulit mencerna dengan lengkap. Nah, kemudian teman saya ini nanya lagi ke, orang yang lebih kuat lagi, yaitu misalkan, teman saya misalkan siapa, si B kayak gitu. Ini orangnya bagus nih ingatannya, dia orang dekat dari bos juga dan dia ini, eee, tidak pernah berbohong katakan dan dia dapat dipercaya kayak gitu. "Eh, Boy, Coy, betul nggak besok kerjaannya disuruh bos?" "Oh iya, betul, nanti jam 9 kalian siap-siap, semuanya." Bos nyuruh tuh. Nah, maka berita saya ini yang tadinya lemah, yang tadinya ya istilahnya dianggap nggak ada sama teman-teman saya menjadi kuat. Jadi sahih li ghairih gitu, ya. Kalau misalkan teman saya, "Nggak ada kok bos ngomong kayak gitu, Rohim aja mungkin salah tangkap," gitu. Nah, maka sudah, berita yang saya bawa ini tadi nggak dipakai, kayak gitu ya, nggak dipakai, itu. Itu, simpelnya kalau kita, memahami, predikat-predikat hadis di dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Kemudian analisis lafadznya adalah burut, di sini bentuk jamak dari lafadz barid. Artinya sama dengan 4 farsakh. 1 farsakh sama dengan 3 mil. Berarti 4 barid sama dengan 48 mil, ya. Kemudian Usfan di sini nama sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah, tetapi, lebih dekat ke Mekah, ya. Jadi antara Mekah dan Madinah, tapi dia lebih dekat ke Mekah. Dinamakan Usfan karena banjir yang menggenangi tempat tersebut, ya. Sholat qashar dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu pada bulan Jumadil Ula tahun 6 Hijriah, ya. Jadi kenapa dia dinamakan Usfan? Usfan karena banjir pernah menggenangi tempat itu. Jadi ya kalau misalkan teman-teman melihat, daerah Saudi Arabia, Mekah dan Madinah, kemudian ada kota-kota yang digenangi banjir, ya memang sudah dari dulu, itu bukan tanda-tanda kiamat.
gitu ya. Jadi di zaman Rasulullah itu sudah ada banjir gitu. Itu kenapa dia dikatakan usfan itu karena ya tempat itu pernah digenangi banjir itu. Nah, sholat qashar yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika pada bulan Jumadil Ula tahun 6 Hijriah. Bisnadin dhaifin di sini dengan sanad yang dhaif karena berasal dari riwayat Abdul Wahab eh, Abdul Wahab Ibnul Mujahid ya. Ibnul Mujahid. Abdul Wahab Ibnu Mujahid. Imam Sauri mengecapnya. Jadi Imam Sauri di sini mengecap Abdul Wahab Ibnul Mujahid ini sebagai pendusta, ya, dajjalun. Itu ya, pendusta. Dan Al-Azdi mengatakan riwayatnya tidak dapat diterima. Selain itu hadis ini munqati, ya. Berarti hadisnya terputus. Sebab Abdul Wahab tidak pernah mendengar dari ayahnya. Selain dia juga Abdul Wahab Ibnul Mujahid ini adalah seorang pendusta dan juga dia tidak pernah apa dia tidak pernah mendengar daripada ayahnya. Itu kenapa sanatnya dhaif ya. Anahu mauqufun, mauquf artinya terhenti. Jadi waqaf saya lupa itu waqafa yuqafu kalau nggak salah itu. Artinya berhenti. Waqfun itu berhenti. Kalau mauqufun berhenti ya. Sampai kepada Ibnu Abbas ya. Terhenti sampai kepada Ibnu Abbas. Tetapi sanatnya sahih. Jadi hadisnya ini nggak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya sampai kepada Ibnu Abbas. Tetapi semua sanatnya itu sahih. Ya. Jadi walaupun hadis ini yang tadi itu sanatnya dhaif, tapi bisa didukung dengan hadis yang apa? Yang terhenti sampai Ibnu Abbas ya dengan sanad yang sahih. Bisa didukung dengan yang lain. Kemudian fikih hadisnya adalah batasan mengenai jarak perjalanan yang diperbolehkan sholat qashar yaitu sejauh 4 burut atau 48 mil ya. Yang mana kalau misalkan teman-teman lihat di Google Map itu ya dari Mekah ke Usfan itu jaraknya itu sejauh di 96 kilometer. Ya, 96 kilometer. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah itu di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuh ya di jilid 2 halaman 1343 karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili di situ disebutkan kalau Imam Abu Hanifah itu mengambil jarak 96 kilometer. Itu kalau misalkan 96 kilometer artinya jarak Mekah ke Usfan gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalkan mengambil patokan seperti itu 96 kilometer itu. Karena kalau misalkan kurang dari kurang dari 96 kilometer maka kita tidak boleh mengqashar sholat ya. Itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana walaupun hadisnya sanadnya dhaif tapi bisa diangkat oleh sanad yang lebih sahih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan insya Allah saya janji saya akan bahas ini lebih lanjut di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuh sama kitab apa lagi nih kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzaf. Nah, itu nanti kita akan bahas detailnya kalau misalkan kita bepergian itu misalkan kita ini seorang pelaut, memang seorang pelaut yang kerjaannya seperti itu. Boleh nggak kira-kira kita melaksanakan sholat qashar atau jamak di situ? Seperti teman-teman saya yang seorang penaksi kayak gitu kan, dia seminggu bisa 2 kali 3 kali itu milir mudik dari Samarinda ke Kutai Barat kan, milir mudik kayak gitu. Ya dia misalkan bertempat tinggalnya di
Kutai Barat di apa, di Tering kayak gitu. Tapi dia ya nanti seminggu bisa 2 kali, seminggu bisa 3 kali dia, milir dan mudik seperti itu. Dan jarak tempuhnya itu, lumayan jauh juga, mungkin sudah kisaran 100 kilometer lebih kalau nggak salah itu. Itu ya. Itu nanti, kita akan bahas nanti ya, di dalam kitab, Fiqhul Islam wa Adillatuh sama, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya. Kenapa saya ngambil kitab ini, kitab Fiqhul Islam, karena dibahas juga kalau misalkan kita berkendaraan seperti pesawat, mobil, sepeda motor dan lain sebagainya itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya di dalam menyampaikan kitab ini dan juga kitab-kitab yang lain. Kemudian juga apabila ada salah kata, mungkin saya menyinggung hati teman-teman semuanya, di situ juga sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian apabila ada saran, masukan, kritikan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Aku kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.